Radar canggih, tank modern, kendaraan tempur berat, sampai rudal jarak jauh. Semua ini dikirim ke Ukraina. Tapi tidak semuanya bertahan. Beberapa dihancurkan di medan perang, dan beberapa justru berhasil disita oleh Rusia. Semua ini jadi bagian dari cerita perang Ukraina yang jarang dibahas. Hari ini, kita akan bongkar satu persatu deretan senjata NATO yang berhasil disita Rusia di Ukraina. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin terdengar tidak terlalu besar tapi justru punya peran penting di balik layar. Rada RPS-42. Rada buatan Israel ini dikirim dari Lituania sebagai bagian dari upaya besar NATO untuk memodernisasi militer Ukraina. Harganya sekitar 1 juta euro per unit atau 20 miliar rupiah. Tapi yang bikin menarik, performanya disebut-sebut setara dengan radar yang biasa dipasang di kapal perang besar. Di medan tempur RPS-42 ini jadi mata utama Ukraina terutama untuk mendeteksi gelombang serangan drone yang makin masif. Sistem ini bisa membaca ancaman dari berbagai arah dan memberi waktu reaksi yang sangat krusial. Tapi di balik kecanggihannya, tetap masih ada celah. Radar ini harus memancarkan gelombang elektromagnetik untuk bekerja. Artinya, setiap kali aktif, posisinya bisa terdeteksi. Ukraina pun harus menjalankannya secara singkat bermain dalam waktu. Dan di celah itulah Rusia masuk. Dengan drone pengintai seperti Zala Z-16, mereka memburu sinyal radar. Begitu terdeteksi, munisi loitering Zala Lancet langsung diluncurkan untuk menghantam target dengan presisi. Ditambah serangan gabungan dari jet tempur dan artileri jarak jauh. Rusia mengklaim sudah menaklukkan beberapa unit, terutama di Donbas. Dan ini baru permulaan karena berikutnya kita masuk ke kendaraan tempur yang jauh lebih brutal. Kalau radar tadi adalah mata, maka yang satu ini adalah tangan besi di medan perang. Dan kendaraan lapis baja ini punya reputasi yang tidak main-main, CV9040 atau CV9040. Swedia mengirim varian CV9040C ke Ukraina, versi yang sudah diperkuat untuk menghadapi ranjau dan ancaman balistik di medan berat seperti hutan salju. Harapannya jelas, dengan dilengkapi meriam otomatis yang sangat kuat, CV9040 diharap jadi tulang punggung serangan darat modern. Tapi realitanya tidak semulus itu. Di medan tempur, ancaman datang dari arah yang tak terduga. Ranjau darat yang seharusnya bisa diatasi justru melumpuhkan salah satu unit saat melintas di Kursk. Kendaraan berhenti, dan dalam perang berhenti berarti rentan. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, ada unit yang berhasil direbut Rusia. Bukan cuma disita, tapi diperbaiki dan dipakai kembali, bahkan oleh pasukan lintas udara. Dan yang paling ironis, beberapa CV9040 justru tumbang oleh drone FPV murah. Dari kendaraan elit jadi target yang terbuka. Dan berikutnya, kita masuk ke sesuatu yang lebih berat. Tank yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling tangguh di Eropa. Melihat tumbangnya sejumlah CV9040 di medan perang, Swedia mengambil langkah taktis dengan mengirim Stridsvagn 122 ke Ukraina. Tank ini bukan sembarangan. Stridsvagn 122 adalah varian canggih dari Leopard 2A5 dengan perlindungan lapis baja lebih tebal, sistem pertahanan yang ditingkatkan, serta meriam 120 mm yang dirancang untuk menghadapi ancaman berat di garis depan. Total sekitar 10 unit dikirim sebagai bagian dari dukungan militer. Perannya itu sangat penting. Menjadi elemen pemukul utama dalam operasi ofensif, melengkapi peran CV9040 sebagai kendaraan pendukung dan pengangkut pasukan. Tapi realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Di wilayah Kursk, satu unit dilaporkan hancur akibat serangan drone. Ancaman sederhana ini kembali membuktikan bahwa teknologi mahal tidak selalu kebal. Rusia juga mengklaim bahwa seluruh unit telah berhasil ditaklukkan, bahkan beberapa disebut direbut dalam kondisi relatif utuh. Di balik pergerakan Stridsvagn 122, ada kendaraan lain yang bekerja tanpa banyak sorotan, Husky TSV. Inggris mengirim Husky TSV, kendaraan lapis baja ringan yang dirancang untuk mobilitas tinggi dan perlindungan terhadap ranjau. Dalam perang Rusia-Ukraina, kendaraan ini digunakan untuk mendukung logistik garis depan, patroli, evakuasi korban, sampai transportasi pasukan di area beresiko tinggi.
Dengan desain yang lincah dan fleksibel, Husky diharapkan bisa bergerak cepat di medan yang sulit. Tapi, seperti kendaraan ringan lainnya, perlindungannya tetap memiliki batas. Di beberapa insiden, Husky dilaporkan hancur akibat ledakan ranjau atau hantaman artileri Rusia. Ledakan di bawah kendaraan seringkali cukup untuk melumpuhkan, bahkan menghancurkan struktur utamanya. Nah, salah satu kasus menarik itu terjadi ketika sebuah Husky ditemukan oleh pasukan Rusia di ladang ranjau Ukraina. Kendaraan ini diduga ditinggalkan setelah rusak atau tidak bisa bergerak, tapi masih dalam kondisi relatif utuh. Temuan ini jadi trofi langka karena tidak banyak unit Husky yang berhasil jatuh ke tangan Rusia dibanding kendaraan lainnya. Sepaket dengan Husky TSV, Inggris juga mengirim kendaraan lapis baja beroda 6, Mastiff PPV, ke Ukraina. Berbeda dengan Husky yang lebih ringan, Mastiff ini hadir sebagai kendaraan patroli berat dengan perlindungan lapis baja yang jauh lebih tebal, dirancang khusus untuk menghadapi ancaman ranjau dan serangan langsung. Nah, di atas kertas, Mastiff ini seharusnya memberi rasa aman lebih bagi pasukan. Tapi di medan perang Ukraina, ancamannya jauh lebih kompleks. Kombinasi ranjau darat, artileri jarak jauh, dan serangan drone membuat bahkan kendaraan sekelas Mastiff ini tetap berada dalam risiko tinggi. Dalam beberapa insiden, Mastiff dilaporkan hancur akibat ledakan kuat, terutama saat terkena ranjau yang kemudian diikuti serangan lanjutan. Ada juga kasus di mana kendaraan rusak tapi tidak sepenuhnya hancur, sehingga harus ditinggalkan oleh awak karena situasi taktis yang memburuk. Salah satunya dilaporkan diperiksa oleh unit Rusia setelah direbut dalam operasi di Novodonetsk. Oke, semua yang kita lihat tadi terjadi di jarak dekat. Sekarang kita pindah ke serangan yang datang dari ratusan kilometer jauhnya. Amerika mengirim ATACMS untuk memberi Ukraina kemampuan menyerang target bernilai tinggi jauh di belakang garis depan, seperti depot logistik dan fasilitas militer. Nilainya diperkirakan sekitar $1 juta per unit, membuat setiap peluncuran harus diperhitungkan dengan cermat. Nah, dalam satu serangan, Ukraina ini dilaporkan menembakkan 6 ATACMS ke wilayah Bryansk. Masalahnya, Rusia mengklaim 5 berhasil dicegat. Puing-puing yang jatuh justru membuka peluang baru. Dokumentasi dari lokasi menunjukkan sisa rudal yang relatif utuh, dan Rusia dilaporkan memperoleh akses ke komponen sistem panduan ATACMS untuk pertama kalinya. Nah, dari sini, Rusia berpotensi mempelajari pola navigasi, sistem kontrol, hingga karakteristik lintasan rudal. Rusia juga dilaporkan berhasil menjatuhkan drone serang tipe Hornet drone di medan tempur Ukraina. Dari temuan unit yang jatuh ini diketahui bahwa hulu ledak MOA 400 seberat sekitar 4 kg cukup untuk menghancurkan kendaraan ringan atau posisi infanteri.